Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Selanjutnya saya langsung serahkan kepada Ustadz Anwar untuk memberikan materinya pada malam hari ini. Silakan Ustadz, tafadhol masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Nah, ini agak banyak kan nih, ada 10 orang, mudah-mudahan teman-teman nyusul. Saya ingin mengulang untuk yang kesekian kalinya barangkali bagi yang sering mendengar ya, tentang ahdaf at-tarbiyah. Tujuan tarbiyah itu apa? Ya. Pertama, hifdzul fitrah. Menjaga fitrah. Apa sih fitrah? Sering fitrah diartikan bersih. Bersih diartikan nggak ada dosa. Itu benar. Tapi mana fitrah yang lebih detail dari itu, fitrah itu tauhid. Jadi tiap-tiap yang lahir dalam keadaan fitrah, artinya fitrah itu tauhid, menyembah Allah. Nah, fitrah ini harus dijaga. Salah satu cara untuk menjaga fitrah ini adalah halaqah. Ya, karena lingkungan juga bisa mempengaruhi. Lingkungan yang bisa mempengaruhi yang pertama keluarga. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang akan mempengaruhi fitrah itu. Kalau dua-duanya Yahudi, ya fitrah itu anak yang lahir ada dipengaruhi untuk menjadi pengikut Yahudi. Kalau keduanya Nasrani, ya sama. Kalau keduanya Majusi, ya sama. Kalau dua-duanya Muslim yang taat, sama. Jadi fitrah itu harus dijaga. Jadi sekali lagi lingkungan itu yang pertama akan mempengaruhi fitrah. Apakah tetap kefitrahannya bertauhidnya atau berubah menjadi Majusi, Nasrani, Yahudi atau yang lainnya. Nah, ikhwan fillah, jadi fitrah itu amanah dari Allah kepada kita. Mari kita jaga. Salah satunya adalah lewat wasilah halaqah, lewat wasilah tarbiyah seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya surah 91 ayat 6, 7, 8, 9. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa yang telah disempurnakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah memberikan ilham, ya, kecenderungan kepada setiap jiwa itu jahat dan baik. Ya, ayat ini maknanya apa? Orang sesoleh apapun, sebaik apapun, tetap memiliki potensi buruk. Dan orang seburuk apapun, dia tetap memiliki potensi baik. Ya. Jadi orang yang baik, janganlah sombong. Karena ada potensi nggak baik dalam setiap diri kita. Ya, orang yang jahat, jangan frustasi. Karena pada diri orang yang nggak baik itu tetap ada potensi baik. Ya, makanya kita perlu ngumpul seperti ini. Supaya apa? Supaya ketika kita sedang kurang semangat berbuat baik, orang-orang yang di sekitar kita akan mensupport kita. Ketika nafsu kita cenderung ke kiri, orang-orang di sekitar kita akan mengingatkan kita. Jadi gitu maknanya. Ya, jadi teman-teman baik, satu halaqah itu kan teman-teman baik semua insya Allah. Ya, ketika kita lesu, berjamaah nggak pernah nongol, baca Al-Quran malas, ibadah amal soleh malas. Aku yakin teman-teman baik sekitar kita akan memberikan support. Dan ketika kita agak keluar rel, teman-teman baik sekitar kita akan menjadi sikring pengaman, mengingatkan.
Ya, makanya halakoh ini menjadi sangat penting. Kenapa halakoh? Untuk menjaga fitrah. Saya bisalah sendiri ngejagain fitrah. Orang yang hidup sendiri itu lama-lama malah jadi ujub. Nggak ada yang kayak saya. Ya, jadi ujub. Susah ngoreksi diri sendiri. Yang mudah ngoreksi diri kita itu orang lain. Ya, kita manusia itu lebih mudah melihat kebaikan diri dan susah melihat kekurangan diri. Makanya perlu teman. Ya. Kenapa? Karena mereka yang akan memberitahu kepada kita di mana kekurangan kita. Mereka paham, mereka ngelihat. Makanya Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Benar-benar beruntung orang yang selalu menjaga kesucian fitrahnya. Jadi halakoh tarbiyah itu ya adalah untuk menjaga agar kita tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi orang yang mengotori, menodai ya kan jiwanya. Ya Allah sekali lagi mengingatkan kita akan pentingnya tarbiyah ya, yakni hifdzul fitrah, menjaga fitrah. Yang kedua, takwin asy-syakhsiyah al-islamiyah. Untuk apa kita tarbiyah? Supaya kepribadian Islam diri kita terbentuk, untuk membentuk kepribadian yang Islami. Apa maknanya? Untuk membentuk kepribadian yang siap qabilun litaghyir, menerima ya perubahan, dalam arti perubahan menerima Islam secara keseluruhan. Ya. Coba antum dan kita perhatikan sambil diamat-amati. Mayoritas muslim, ini kita banyak mayoritas tapi kayak buih terombang-ambing. Karena apa? Ya, banyak Islam yang belum menerima Islam secara utuh. Ya. Mayoritas bahkan kebanyakan kita masih menjadikan Islam sebatas minhajul ibadah, pedoman ibadah, belum ke level minhajul hayat, ya, pedoman hidup. Kalau pedoman ibadah sempit banget, hanya rukun Islam. Bagaimana supaya sholat kita sesuai dengan syar'i, ya, pakai jilbabnya, pakai wirid-wiridnya sesuai dengan syar'i, puasanya sesuai dengan tuntunan syar'i, umroh hajinya sesuai dengan tuntunan, ya bagus, ya. Tapi mestinya kita bisa menerima Islam itu sebagai pedoman hidup, bukan hanya ngatur ibadah. Tapi dari mulai merem sampai kita merem lagi, seluruh aktivitas di antara tidur, bangun lagi, sudahkah saya mengikuti tuntunan agama yang saya peluk? Masih banyak mulut-mulut yang minor terhadap Islam. Kalau yang minor terhadap Islam dan umat Islam adalah orang non-muslim sih ya wajar. Tapi kalau yang minor terhadap Islam ada orang Islam, ini kan bikin ngenes. Ya. Ini dagang jangan bawa-bawa agama. Dagang memang harus bohong-bohong dikit, nipu-nipu dikit. Kalau kita dagang terlalu jujur ya nggak untung, kata sebagian para pelaku dagang. Apa kata mereka? Urusan bisnis mah jangan bawa-bawa agama. Ya, makan minum pakai tangan kiri sambil berjalan, bahkan lari, diingatkan. Ini urusan makan, urusan dunia. Nggak usah bawa-bawa agama. Apalagi kalau sudah menyangkut suksesi, Masya Allah. Luar biasa. Ya, milih ketua RT, milih ketua RW, terus sampai milih kepala negara. Jangan bawa-bawa agama. Ya. Ini tugas aneh, tugas antum. Ya, kalau kita bisa menerima istri kita, istri bisa menerima suaminya dengan segala kekurangannya. Kan nggak ada suami sempurna.
kan nggak ada istri sempurna. Tapi kita menerima itu istri kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki dengan segala kekurangannya. Ya, mestinya kan kita bisa menerima Islam, bisa menerima Al-Quran dengan segala kesempurnaannya. Ya, surah 6 ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala yatiru bijanahaihi illa umamun amtalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Tidaklah makhluk yang melata di muka bumi, di laut, di darat, di hutan, di gunung, bumi di bawah. Dan tidaklah seekor burung yang terbang dengan kedua sayapnya di angkasa, itu simbol ciptaan Allah yang ada di atas, bulan, matahari, bintang, dan planet-planet lainnya. Ya, tidak lain mereka adalah umat hambaku seperti kalian, kata Allah. Ya. Jadi makhluk di muka bumi itu sama kayak kalian, ciptaanku juga. Lalu kata Allah apa? Ma farratna. Kami Allah tidak lupa, tidak lalai, tidak khilaf, tidak luput, tidak teledor, tidak ada yang terlewat di dalam Al-Quran, fil kitab. Ya. Min syai', urusan sekecil apapun. Jadi Allah menggunakan min syai', tidak menggunakan min kabir. Ya, karena logika min kabir, ya. Oh, berarti yang diatur oleh Allah urusan yang besar-besar saja. Yang kecil tidak. Kalau disebut kabir, berarti yang kecil nggak diurus. Tapi ketika Allah menyebut min syai', kalau yang kecil aja dibuatin aturan, masa yang lebih besar nggak ada aturannya? Kira-kira begitu. Ya, jadi tidak ada satu urusan sekecil apapun, sesederhana apapun, kecuali Allah sudah membuatkan aturannya di dalam Al-Quran. Ya. Jadi, ya mari kita terima Al-Quran, terima Islam seutuhnya dengan segala kesempurnaannya, sebagaimana kita bisa menerima pasangan hidup kita justru dengan segala kekurangannya. Jadi kalau kurang bisa diterima, kok yang sempurna malah nggak bisa diterima. Jadi ada logika berpikir yang salah. Itu ya kawan. Jadi mari kita resapi ayat ini supaya terbentuk kepribadian. Jadi membentuk kepribadian yang Islam itu bukan perkara mudah, sulit. Ya, nggak bisa membentuk itu dimulai dari skala yang besar. Ya, setiap membentuk itu pasti dimulai dari sedikit-sedikit. Bikin rumah, fondasi dulu. Membentuk itu nggak bisa dari yang besar. Membentuk harus dari sedikit demi sedikit. Ya, makanya halaqah itu udah standar, bahkan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, surah Al-Kahfi 18 ayat 28. Rasulullah diinstruksi betul untuk duduk bersama mereka 6 orang, ya. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum, sabarlah Muhammad untuk duduk bersama mereka, ya, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang beribadah hanya mengharap keridhaan Allah pagi dan sore. Nah, mereka itu ternyata di dalam tafsir itu disebut 6 orang. Ya. Bilal, Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, Khabab ibnul Ard, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud. 6. Begitu Rasulullah dulu membentuk generasi terbaik. Khairul Qurun, generasi terbaik itu para sahabat. Gimana mereka menjelma menjadi sosok generasi terbaik? Oh, ternyata seperti itu Rasulullah ngebina para sahabat. Memang begitu, nggak bisa dari skala besar. Makanya skala-skala besar
kita butuhkan, tapi itu hanya untuk syiar. Ya. Kalau kita ingin takwin, membentuk, ya harus dari skala kecil. Insya Allah, kalau ada 1000 halakoh, setiap halakoh 7 orang saja, kan bisa dikalikan. Yang 7 orang punya halakoh lagi, berarti udah 7 kali lipat. Berharap besar kita, ya 5, 10, 15, 20 tahun, kita akan menjadi orang-orang yang bisa menjadi khalifah fil ard, ya, menjadi pemimpin di muka bumi. Ucapannya didengar, titahnya dilaksanakan, dan kita akan menjadi rahmatan lil alamin, ya, rahmat untuk semua, soko guru, gitu ya. Jadi panutan, jadi kiblat. Jadi sekali lagi, membentuk sunnatullahnya adalah seperti itu. Nggak bisa dimulai dari skala besar, harus dimulai dari skala-skala kecil. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa ahdaf at-tarbiyah? Supaya kita istiqomah. Ya. Masya Allah, istiqomah bukan perkara yang mudah. Susah istiqomah itu. Ya. Ternyata berbuat baik kita perlu dukungan orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Ada nggak orang acara mabit nggak ikut Qiyamul Lail? Nggak ada. Terdoronglah, ya. Mabit sampai setengah masjid penuh orang-orang yang itikaf. Jam 2:30 mereka terbangun. Paling telat kita 3:30 bangun. Kenapa? Terdorong oleh mereka-mereka yang bangun lebih dahulu. Apalagi jelas dibangunkan. Betapa berbuat baik, kita perlu dukungan orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Ya. Tapi pada saat kita pulang, semangat Qiyamul Lail, saat mabit perlahan redup. Ya, makanya saya lupa nama sahabat, dia curhat kepada Abu Bakar. Ya, ada apa? Saya sebenarnya munafik. Abu Bakar. Lah, kenapa? Orang melihat antum itu sosok yang begitu baik, begitu soleh, begitu taat. Kok tiba-tiba antum mengatakan saya munafik, nih gimana ceritanya? Saat di depan Rasul, mendengar Rasul, semangat banget saya. Tapi kalau sudah pergi dari majelis Rasul, tidak mendengar lagi nasihat Rasul, saya kembali seperti biasa. Apa kata Abu Bakar? Sama. Ini mananya apa coba? Istiqomah dalam kebaikan itu perlu dukungan. Jadi kita saling mendukung. Ya. Coba ada yang ngingetin terus puasa Senin Kemis. Insya Allah rajin Senin Kemis. Ada yang ngingetin terus Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Ya. Jadi sekali lagi, agar kita istiqomah itu bukan perkara mudah. Salah satu yang bisa membantu kita, menolong kita istiqomah di jalan dakwah, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berkumpul kita bersama orang-orang baik. Sekali bernabi di Al-Kahfi 28 tadi, diperintah oleh Allah untuk ngumpul sama orang-orang baik. Bagaimana dengan kita? Ya. Rasulullah sudah jelas tiket surganya, sudah jelas terpelihara dari dosa. Tapi Allah masih menekankan agar hidupmu Muhammad jangan jauh dari orang-orang baik yang ada di sekitar kamu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi dakwah ini berat, nggak bisa dipikul sendirian. Dakwah adalah perjalanan panjang, namanya panjang, capek, melelahkan, bisa bosan. Ya, kita upayakan, jangan sampai kita sudah berjuang berhenti di tengah jalan. Capek. Ya, mudah-mudahan kita bisa sampai finish, karena perjalanan panjang itu udah pasti tabiatnya, karakternya ya capek lah, panjang jauh. Terus karakter perjalanan panjang, ya butuh bekal yang banyak. Nah, halakoh ada sarana untuk tazawud, kita terus menambah bekal, ya kan, agar kita bisa terus menapaki jalan ini sampai finish.
Kemudian yang berikutnya, ahdaf at-tarbiyah adalah tahrik ad-dakwah. Terbentuk pribadi yang islami, istiqomah, maka yang berikutnya adalah agar kita menjadi penggerak, menjadi motivator. Nah, kita lagi dibentuk supaya kita bisa menjadi penggerak. Ya, yang menggerakkan 1, yang digerakkan 1000, cukup. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kalkulasinya kader semua, kursi DPR RI itu nggak nyampe 50. Kok lebih dari 50? Iya dong. Ya, ternyata yang milih kita di luar kita, simpatisan dan orang umum, lebih banyak ketimbang jumlah kader. Makanya apa? Motivatornya harus ditambah, penggeraknya harus ditambah. Ya, caranya gimana? Rekrutmen lah. Yang di sekolahan tuh peluang paling besar rekrutmen. Anak-anak SMP, SD kelas 4, kelas 5 udah mulai bisa ditata. Ya. Kenapa? Terkadang murid itu lebih mendengar apa yang dikatakan guru ketimbang apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Manfaatkan momen itu, manfaatkan kesempatan itu dengan baik-baik. Ya, jadi sekali lagi, jangan bahasanya kecolongan padahal kita nggak pernah berbuat apa-apa. Tahu-tahu murid saya waktu SMP jadi anak pang. Tahu-tahu murid saya waktu SMA jadi pemabok. Tahu-tahu murid saya waktu SMA sekarang kerjanya di bar. Kecolongan. Kok kecolongan? Bukannya dari dulu sama antum, ngapain aja antum? Dibina lah. Makanya nggak jaminan SD IT, SMP IT, SMA IT, masuk ITB, masuk UNPAD, nggak halakoh. Itu 9 tahun hilang. 12 tahun bahkan. SD IT, SMP IT, SMA IT. Kuliah umum. Dan selama TI nggak dipola, nggak dibentuk. Tahu-tahu bergabung dengan GAR, gerakan anti radikalisme. Katanya murid saya dulu waktu di SMA. Kok bisa kayak begitu? Nah itu, kecolongan. Bukan kecolongan, antum kita yang lalai. Ada itu yang bilang gini, itu dulu waktu SMA, murid saya. Sekarang jadi menteri sosial. Malah ketangkep KPK. Artinya apa tuh? Harus dikelilingi. Dikelilingi aja kadang-kadang lepas. Ya, jadi sekali lagi, masa sih kita kalah sama anak pang rekrutmennya? Lihat anak pang rekrutnya, Masya Allah. Ya, geng motor, ngerekrut itu. Ya. Kejahatan itu nggak bergerak sendiri. Kita tahu mereka bergerak dalam kebatilan, tapi penuh dengan semangat. Maknanya apa? Kita yang bergerak dalam yang hak itu harus lebih semangat dari mereka. Ya, jadi sekali lagi, jangan minder, jangan malu. Saya nggak mau. Soalnya di kampung saya banyak orang yang lebih pintar dari saya, lebih soleh dari saya, lebih alim dari saya. Ya, renungkan baik-baik surah Yasin surah 36 ayat 20. Wajah amin aqsal Madinah rajulu yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Wajah dan telah datang rajulun seseorang, nakirah. Nakirah tuh umum. Kita semuanya bisa masuk kata rajul di situ. Datang dari mana? Min aqsal Madinah. Dari kota yang jauh, Aqsa, Masjidil Aqsa, Madinah kota yang jauh. Ya. Namanya jauh itu, standar jauh kalau dalam bahasa fikih itu boleh sholat jamak, udah boleh sholat qashar. Ya. Depok lewat Puncak.
ya, Gunung Mas, terus sampai perbatasan Cianjur. Itu disebut jarak jauh karena sudah boleh sholat jamaah, sholat qasar. Yas'a, berjalan cepat. Bukan yamshi. Allah menggunakan bahasa yang luar biasa. Berjalan dengan cepat. Itu maknanya semangat. Datang seseorang dari negeri yang jauh, dari kota yang jauh, berjalan kaki dengan sa'i. Jalan cepat. Begitu nyampe lokasi tujuan, apa yang dia sampaikan? Waqal ya qaumit tabi'ul mursalin. Hai kaumku, ikuti para utusan Allah. Di negeri itu, kala itu ada 3 rasul yang diutus oleh Allah. Ya. Di ayat itu disebutkan ada 3 rasul di negeri itu. Ya. Artinya apa? Itu orang lebih pintar dari saya. Pastilah rasul. Lebih alim dari saya. Pasti. Lebih takwa dari saya. Pasti. Tapi tidak boleh menghalangi saya untuk ambil berdakwah lantaran di situ ada orang yang lebih baik, lebih alim, lebih soleh, lebih pintar dari saya. Ini supportnya buat kita semua. Ya, jadi antum semua, kita semua tuh udah bisa ngebina. Siapa? Ya pakai temen kayak adik kelas kayak, ya dari keluarga yang dekat sama kita, tetangga yang dekat sama kita. Ya, ini sudah bicara nyerempet 2024. Cerahkan umat dari sekarang. Harus bergerak berarti kita. Nggak boleh berpangku tangan. Ya, jadi umat ini harus dicerahkan, disadarkan mulai dari sekarang supaya nanti pada masanya, ya, pilkada, pilgub, pilpres, umat Islam nggak ada lagi yang berkata ini mau urusan bisnis, ini mau urusan dunia, ini urusan politik, nggak usah bawa-bawa agama. Ya, nggak ada lagi yang berkata begitu. Berarti harus diurus, harus dibina. Ya, jadi agama harus menjadi pondasi, menjadi landasan segala aktivitas kita. Karena apa? Kasat mata itu urusan duniawi. Makan, tidur kan duniawi. Apa sih definisinya kalau boleh pakai definisi? Duniawi itu dikerjakan sekarang, upahnya dirasakan sekarang. Kerja, ya, awal bulan gajian. Makan, hanya beberapa menit kemudian kenyang. Haus, minum, beberapa menit kemudian seger. Gerah, mandi, setelah itu seger. Ngantuk, tidur, bangun tidur, fresh. Itu dunia. Ya, definisi amal akhirat dikerjakan sekarang, jangan dirasakan, dilihat aja belum bisa. Pahala. Nah, ternyata urusan-urusan duniawi, manakala kita framing, kita kemas dengan spirit agama, itu double. Dunia dapat, pahala dapat. Hubungan suami istri, Allahumma janibna syaitan. Ngikutin petunjuk-petunjuk agama. Ya, maka hubungan suami istri itu dunia dapat, pahala dapat. Nyanggul ke sawah. Dari mulai ke lorong, bismillah tawakkaltu ala Allah. Saya nyanggul di sawah, niat bekerja mencari nafkah yang halal, nyari keluar yang halal. Itu nyangkul seharian petani. Jadi bernilai ibadah. Kok bisa begitu? Segala urusan dunia dibingkai, dikemas, diframe dengan nilai-nilai dan spirit dari agama yang kita peluk, yang kita anut. Nilainya jadi ganda. Dunia dapat, pahala dapat. Nah, kalau sudah kayak begini, kan hilang suara-suara minor, suara-suara sumbang. Udah nyuruh pemimpin mah kayaknya apa-apa beda agama juga. Yang penting dia jujur orangnya. Ngapain orang seagama dengan kita tapi nggak jujur? Kita baru kena sentak kayak begitu aja udah lututnya gemeteran. Ya. Siapa yang ngejamin? Nggak ada. Masa orang sebanyak ini nggak ada orang yang baik? Pasti ada lah. Jadi kita harus berani meyakinkan, mensekak setir balik. Ya. Cuman nggak diungkap aja, sumber waras sampai sekarang. Nggak tahu nguap kemana. Ya. Coba kalau yang melakukan tokoh-tokoh Islam, goreng terus tuh. Ya, makanya tampil menjadi pemimpin, menjadi
bagian yang penting. Dan nggak mungkin kita jadi pemimpin kecuali kita harus ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi, berpolitik. Ya, jadi jangan seperti teman-teman kita yang gagal paham, memahami demokrasi itu bid'ah, dolalah, finnar. Kenapa antum mengatakan politik bid'ah, dolalah, finnar? Ya, nggak ada contohnya dari Nabi. Itu kan gagal paham. Ya, Nabi seorang khalifah, seorang kepala negara. Nggak mungkin kepala negara nggak ngerti urusan politik. Ya, jadi pada sosok Nabi itu ya ulama, ya umaro, nempel dua-duanya, melekat. Ya, jadi pakai logika, pakai nalar sederhana saja. Yang namanya kepala negara, pemimpin, mustahil dia buta urusan politik. Nggak mungkin. Gagal paham yang kedua, mereka menganggap demokrasi tujuan, keliru. Makanya Anda jangan nebak-nebak, jangan don-don, nanya dong kepada kita. Ya, tujuan itu sama. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tujuan hidupku dan antum sama untuk Allah. Jadi demokrasi, politik itu bukan tujuan, itu wasilah, sarana. Ya, untuk membawa tujuan kita. Semua begitu. Ya, partai komunis. Partainya begitu ada pemimpin, nilai-nilai komunis akan sama. Jadi kalau mereka sampai di sana nunggang kuda bernama demokrasi, kita juga harus nunggang kuda itu, karena satu-satunya kuda tunggangan untuk menyampaikan tujuan kita yaitu ya orang pada naik kuda itu, kita naiklah. Tapi sekali lagi, ini bukan tujuan. Tujuan kita lillahi ta'ala. Ya, jadi sekali lagi ya, mari kita jangan pernah memisahkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Allah yang menyuruh kita agar urusan dunia dan urusan akhirat disinergikan. Al-Baqarah 201, sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dan itu artinya lil jam'i, menggabungkan. Kan enggak ada orang yang berdoa satu jagat pakai au. Rabbana atina fid dunya hasanah au fil akhirati hasanah. Dosa double tuh. Ya. Dosa pertama memisahkan urusan dunia dan agama, dosa kedua mengganti ayat Al-Qur'an. Walaupun hanya satu huruf, waw diganti dengan au. Au itu pilihan, litakhyir. Waw dan lil jam'i. Jadi dan itu menggabungkan. Ini dan ini untukmu, dua-duanya. Antum mau pilih mana? Ini atau ini? Satu. Milih atau itu milih. Ya, jadi sekali lagi ya kita harus menerima dulu ya kan Islam secara utuh dengan segala kesempurnaannya, sebagaimana kita bisa menerima pasangan hidup kita dari ujung sampai ke ujung dengan segala kekurangannya. Kebalik banget ya. Ya, kalau kita sudah bisa menjelaskan kayak begitu kepada diri kita, kita mencerna, insya Allah kita akan mudah menjelaskan orang lain. Nah, ikhwan billah rahimakumullah. Dan yang terakhir tujuan tarbiyah adalah supaya kita hidup selalu berlomba dalam kebaikan. Jadi hanya orang-orang yang memahami ya betapa mulianya hidup di jalan ini, walaupun berat, tapi Allah menjanjikan pahala yang sungguh sangat spektakuler. Ya, Allah memuji orang-orang yang sudah menyerahkan segala-galanya di jalan ini. Di dalam Al-Quran surah 33, Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum may yaqtadir wa ma baddalu tabdila. Ya, di antara orang-orang mukmin itu ada rijal. Ya, sepintas rijal itu jamak dari rajul yang artinya laki-laki. Tapi di ayat ini artinya bukan laki-laki. Aisyah itu rijal. Khadijah rijal. Fatimah itu rijal. Apa sih rijal? Orang-orang yang siap berada di barisan terdepan kalau sudah ngomong dakwah. Ya, dengan segala konsekuensinya. Orang yang siap berada di barisan terdepan, memberikan apapun yang diminta Allah dan Rasul, kalau sudah ngomong, berjuang di jalan Allah. Mereka telah membuktikan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Apa sih janjinya? Sama.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidup dan matiku semuanya saya rela diatur oleh Allah. Janji kita. Dan mereka udah membuktikan. Kita belum. Ya. Kata Allah, "Minhum man qad nahbahu." Ada di antara mereka yang telah menghabiskan usianya sampai meninggal. Sampai gugur di medan juang. Wa minhum man yantadir. Dan sebagian mereka sedang menunggu giliran. Dan mereka tidak akan merubah janjinya sedikit pun. Jadi ayat ini adalah sanjungan, pujian Allah kepada orang-orang yang terus berkompetisi. Ya, kok mereka mau kayak begitu? Ya dibina, digembleng, diterus-terusan. Akhirnya kita siap memberikan apa saja. Ya, Abu Talhah mendengar ayat lan tanalur birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kamu tidak akan meraih kebaikan kecuali kamu bisa menginfakkan apa yang kamu cintai dan yang kamu senangi. Mendengar ayat ini satu dan Abu Talha langsung menghibahkan, menginfakkan kebun kurmanya di jalan Allah. Itu rijal. Ya, mendengar Allah, mendengar Rasul memanggil, apa saja yang diminta, saya serahkan. Itu janjiku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kita baru dipanggil adzan aja, responnya lamban. Ya. Agenda-agenda kejamaahan responnya lamban. Jadi memang harus terus ditempa supaya kita ya benar-benar paham dan bisa mencerna betapa yang Allah janjikan luar biasa. Ya, kenapa? Karena Allah tahu dakwah itu berat. Allah memberikan imbalan yang spektakuler. Kalau perjuangan ringan ya kayak balap karung, dapatnya gayung. Ya, dapatnya ya kayak gitu, ya. Karena dakwah itu berat, maka sekali lagi Allah juga mengiming-imingi kita, menjanjikan kita pahala yang sangat spektakuler. Ikhwan fillah rahimakumullah, itulah materi murojaah kita. Ya, mudah-mudahan yang pernah mendengar ya makin ingat lagi, yang baru ya alhamdulillah akhirnya kita ya ketemu ya kan malam ini jumlah cukup banyak untuk membahas hal yang bisa menyamakan suhu kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayuhal ikhwah, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Hamdika asyhadu la an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.